Shalom, mari kita bersama-sama bersatu teduh saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Benar Tuhan Yesus, setiap jam kami memerlukan Tuhan. Dan saat ini kami mau berserah kepada Tuhan. Seluruh hidup kami Tuhan Yesus, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Saat ini Tuhan, tolong kami untuk kami memahami apa yang menjadi isi hati Tuhan lewat renungan hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, haleluya. Shalom dan salam sejahtera untuk Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Pada hari ini kita akan melaksanakan renungan berjudul Yesus Kristus, berita sentral keselamatan. Kita mulai untuk melaksanakan renungan hari ini. Demikian, Alkitab adalah kitab suci agama Kristen. Istilah Alkitab paduan dari dua suku kata Arab, yakni al, artinya yang paling, dan kitab artinya buku. Jadi Alkitab artinya buku di atas segala buku. Mengapa Alkitab buku di atas segala buku? Karena Alkitab adalah firman Allah. Alkitab adalah firman Tuhan.
Alkitab ditulis berdasarkan ilham atau inspirasi atau petunjuk dari Roh Kudus sendiri. Berdasarkan ilham Roh Kudus. Roh Kudus yang menginspirasi orang-orang yang ditentukannya untuk menuliskan firman Tuhan tersebut. Roh Kudus yang menggerakkan hati hakim-hakim, memperdengarkan suaranya, memberi penglihatan, dan memberikan mimpi. Bilangan 12 ayat yang ke-6, Daniel 7 ayat yang pertama, kepada hamba-hambanya untuk menuliskan firman Tuhan. Alkitab ditulis oleh lebih kurang 40 orang penulis. Para penulis berasal dari latar belakang yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Ada yang berprofesi sebagai nabi, ada yang sebagai raja, ada sebagai gembala domba, sebagai rasul, dan ada juga sebagai tabib atau dokter. Tetapi walaupun mereka adalah penulis yang berbeda-beda, mengungkapkan tentang isi berita yang sama. Disinilah salah satu keunikan Alkitab sebagai firman Allah. Ditulis pada waktu dan tempat yang berbeda-beda pula. Terdapat yang menulisnya di istana raja, ada yang menulisnya dalam perjalanan, terdapat yang menulisnya dalam penjara, dan juga di tempat pengasingan. Tetapi konten penulisannya berbicara tentang Yesus Kristus. Lama penulisannya pun sebanyak rentang waktu 1500 tahun. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu memiliki rentang waktu 1500 tahun. Situasi dan kondisi penulisan tentu berbeda satu dengan yang lainnya. Tetapi Roh Kudus memimpin setiap penulis untuk berbicara tentang Yesus Kristus. Jadi, berita sentral Alkitab adalah Yesus Kristus. Alkitab Perjanjian Lama memuat janji bahwa Yesus Kristus pada suatu saat akan datang ke dunia ini. Sementara Alkitab Perjanjian Baru memuat berita bahwa Yesus Kristus yang dijanjikan itu telah datang ke dunia. Hal itulah menyebabkan renungan hari ini berjudul Yesus Kristus, berita sentral keselamatan bagi manusia. Salah satu kitab yang memuat tentang Kristus yang akan datang adalah Nabi Yesaya. Tertulis dalam Yesaya 53 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Kitab Yesaya ditulis lebih kurang 650 sebelum Yesus Kristus datang ke dunia ini. Walaupun demikian, kitab Yesaya telah berbicara tentang Yesus Kristus. Dan apa yang dibicarakan pada kitab ini betul-betul terjadi pada saat Yesus Kristus datang ke dunia. Apa yang dibicarakan pada kitab Perjanjian Lama betul-betul terjadi dalam Perjanjian Baru. Alkitab Perjanjian Lama memiliki satu kesatuan yang utuh dengan Alkitab Perjanjian Baru. Apa yang dinubuatkan dalam Alkitab Perjanjian Lama digenapi dalam Alkitab Perjanjian Baru. Kita akan memperhatikan konten Yesaya 53 ayat pertama
sampai ayat yang ke-12 lebih lanjut. Pada ayat yang kedua disebut bahwa ia sebagai taruk yang tumbuh di hadapan Tuhan. Taruk artinya tunas yang baru tumbuh dari pohon tertentu. Siapakah taruk yang dimaksudkan dalam hal ini? Yang dimaksudkan adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus berasal dari garis keturunan Daud. Daud adalah lambang raja yang akan memerintah umatnya untuk selama-lamanya. Tertulis dalam kitab Lukas 1 ayat 32 sampai ayat yang ke-33. Ayat yang ketiga menyampaikan demikian, ia dihina. Siapa yang dimaksudkan dalam hal ini? Yang dimaksudkan dalam hal ini adalah Yesus Kristus. Pada beberapa peristiwa setelah ditangkap, ia sering diperlakukan secara hina. Banyak pihak yang memperlakukannya secara rendah. Pemerintah, tokoh agama, peradilan, prajurit, masyarakat, dan penjahat saat itu memperlakukan Yesus Kristus dengan cara-cara yang sangat merendahkan. Untuk mendapatkan jubah Yesus, mereka membuang undi. Ia dicambuk, ia diludahi, ia ditampar. Yesus diadili oleh orang-orang yang tidak mengenal keadilan. Seorang penjahat besar dilepaskan dari penjara untuk melanjutkan hukuman atas Yesus Kristus. Penghinaan yang sangat kasat mata ialah Yesus disalibkan di antara orang-orang penjahat. Hal itu tertulis pada ayat yang ke-9. Begitu banyak penghinaan yang ditujukan kepada Yesus Kristus. Kita mengira ia kena tulah dan ditindas oleh Allah sendiri. Padahal penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Tertulis pada ayat yang keempat. Dia tertikam karena pemberontakan pemberontakan kita, tertulis pada ayat yang kelima. Pemberitahuan yang disampaikan Nabi Yesaya ini betul-betul terjadi kepada diri Yesus di kemudian hari. Untuk membuktikan perkataan ini, kita akan melihat konten Alkitab Perjanjian Baru dalam kitab Yohanes pasal 19 ayat yang ke-34 demikian. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambung Yesus dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dengan cara demikian, darah Yesus tercurah. Dialah anak domba Allah yang sempurna, yang mengorbankan dirinya menjadi tebusan bagi manusia berdosa. Sesungguhnya Yesus diperlakukan sedemikian rupa untuk menghindarkan manusia dari hukuman karena dosa-dosa yang diperbuat. Hukuman yang ditimpakan kepada Yesus untuk mendatangkan keselamatan bagi seluruh manusia. Yesus Kristus adalah tumbal manusia berdosa. Yesus Kristus yang menanggung dosa manusia berdosa. Karena bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Apa yang dimaksud dengan bilur? Bilur artinya luka yang terdapat pada tubuh. Setelah ditangkap, Yesus sering mendapat perlakuan yang menyakitkan. Ia harus memikul salibnya, ditampar, diludahi, dan dicambuk. Ketika ia dicambuk, mengakibatkan bilur pada sekujur tubuhnya. Bilur itulah yang dimaksud dengan luka. Luka yang terdapat pada Yesus memiliki kekuatan yang sempurna untuk menyembuhkan
semua jenis penyakit yang dialami setiap orang. Sampai saat ini, bekas luka itu memiliki kuasa yang luar biasa untuk menyembuhkan segala penyakit. Banyak orang yang telah disembuhkan oleh kuasa itu. Hal itu dapat diketahui dari berbagai kesaksian yang disampaikan oleh orang-orang percaya pada kuasanya yang telah mengalami kesembuhan. Yang berikutnya, dia membiarkan dirinya ditindas pada ayat yang ke-7. Sejak ditangkap sampai pada penyalibannya, Yesus tidak pernah melontarkan kata-kata untuk menyerang siapapun. 7 pernyataan yang ia sampaikan ketika disalib, tidak satu kata pun untuk menyakiti siapapun. Bahkan ia menjadi pendoa syafaat. Demikian, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tertulis dalam Lukas 23 ayat yang ke-34. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa Yesus memiliki jiwa yang luhur, jiwa yang suci, jiwa yang agung, dan jiwa yang sempurna. Ketika mengalami rasa sakit dan panas terik matahari, ia tidak menghina, ia tidak mencaci, ia tidak mengejek, ia tidak memaki siapapun. Alkitab berkata, ia tidak membuka mulutnya, tertulis pada ayat yang ke-7. Dengan cara demikian, ia mengorbankan dirinya untuk menebus dosa setiap manusia dari zaman ke zaman dan dari berbagai tempat, dari ketulusan hati dan jiwa yang agung. Dialah satu-satunya sosok yang mengorbankan dirinya untuk menebus orang-orang berdosa. Percaya kepadanya akan diselamatkan dari hukuman kekal. Dialah satu-satunya jalan keselamatan, tertulis dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Di bawah kolong langit ini, tidak ada yang dapat menyelamatkan manusia berdosa dari hukuman kekal, kecuali oleh Yesus Kristus. Tertulis dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Dan di dalam Dia, setiap orang yang percaya memiliki kepastian keselamatan. Roma 5 ayat 9 sampai ayat yang 10. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, mari kita memperteguh keyakinan Dia, keyakinan kita, keyakinan teman-teman kita untuk saling mendoakan dan saling memperhatikan supaya iman dan persekutuan kita semakin sempurna, semakin dewasa di dalam kasih dan kemurahannya. Sekian renungan kita pada hari ini. Berbahagialah Bapak Ibu saudara sekalian yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menutup renungan ini, mari kita berdoa. Kami panjatkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Jikalau hari ini kami dapat melaksanakan renungan untuk mendengarkan berita yang sempurna, berita yang ajaib, berita yang luar biasa, berita yang menggemparkan, bahwa keselamatan ada di dalam diri Yesus Kristus. Kami bisa memperolehnya oleh karena kami percaya akan Injil Kristus. Kami berdoa kepada setiap pendengar, untuk setiap pendengar saat ini, untuk setiap Bapak Ibu saudara-saudari yang melakukan renungan saat ini. Kiranya Tuhan memperkokoh iman mereka di dalam kasih dan kemurahan. Kami juga berdoa untuk apa yang mereka harapkan, apa yang mereka kerjakan, untuk keluarga
untuk diri mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka, dan cita-cita mereka. Kami pertaruhkan di bawah kaki Tuhan, dan kami percaya hanya dalam lindungan Tuhan kami boleh aman dan tentram. Terpujilah nama Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.